Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini kita ada di materi atau bab mengenai employee recruitment. Bagi yang belum melihat bab-bab sebelumnya, silakan dicek di playlist. Materi employee recruitment ini merupakan lanjutan dari materi effective job analysis. Jadi di dalam siklus SDM, setelah kita menentukan job analysis yang baik sehingga bisa menghasilkan job description yang baik juga, maka langkah berikutnya adalah melakukan rekrutmen. Sebelumnya kita bahas dulu mengapa harus ada rekrutmen. Ya, karena ada pekerjaan yang harus diisi, job to fill. Jadi ada pekerjaannya dulu. Nah, pekerjaan ini asalnya dari bab sebelumnya, yaitu job analysis, yang kemudian turun menjadi job description. Ada pekerjaan yang harus diisi dan ada yang mencari pekerjaan. Jadi ada tempatnya dan ada yang mencari tempat. Kalau kita punya pekerjaan yang tidak ada pekerjaannya, ya berarti rekrutmennya dipastikan gagal. Kalau kita mencari accounting, ya harus ada lulusan akuntansi. Kalau kita mencari programmer, ya harus ada lulusan sistem informasi atau teknik informatika. Kalau kita mencari programmer dengan job description bisa menggunakan database, misalkan yang agak langka begitu ya, Interbase misalnya begitu. Tapi kemudian di daerah tersebut atau di area tersebut tidak ada yang memahami, ya gagal juga. Ya, itu intinya dari rekrutmen. Bagaimana jika gagal? Ya dalam tanda kutip harus impor, harus mencari yang bisa. Once an organization identifies its human resource needs through employment planning sebelumnya, it can begin recruiting candidates for actual or anticipated vacancy. Jadi kalau sudah selesai, maka berikutnya ya, kita melakukan rekrutmen. Tetapi ingat, ya harus didahului dengan identifikasi. Nah, ini yang nanti bagi Anda yang melihat video ini dari YouTube dan belum melihat bab sebelumnya, silakan dicek dulu di playlist. Sehingga pada akhirnya rekrutmen tadi bisa memenuhi antara lowongan dan yang mencari. Jika salah satu tidak ada, ya gagal. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pahami dulu tujuan dari rekrutmen. Recruiting provide information that will attract a significant pool. Jadi informasi yang paling penting, yang menarik. Yang menarik seharusnya yang detail. Tidak bisa kemudian, ini biasanya bagi rekan-rekan yang di IT ya, dibutuhkan IT support, menguasai bahasa pemrograman ABC, mampu melakukan pengaturan server, mampu memperbaiki hardware, mampu lah. Itu jelas bukan. Karena informasinya nggak detail. Ini mau cari Superman, ya, atau terlalu singkat. Dibutuhkan staf akuntansi, lulusan S1 akuntansi, fresh graduate diperbolehkan. Kemudian sudah titik. Nah, nanti ngurusin apa? Ya semuanya yang nggak bisa. Ya, maka itu tidak akan menarik significant pool atau orang yang baik, qualified candidate, and discourage unqualified ones from applying. Ya, dan pada akhirnya yang masuk bisa jadi ya apa adanya. Recruiter promote the organization to prospective applicants. Bagi Anda yang nanti memutuskan untuk bekerja, jika kemudian ada lowongan sebuah perusahaan yang sedang berkembang gitu, tidak menyebutkan PT apa,
CV apa, yayasan apa, organisasi apa. Ya, saran saya jangan masuk ke situ. Lawang organisasinya aja nggak mau dipromosikan, apalagi dia mau menghargai sumber daya manusia. Ya otomatis yang masuk ke situ ya sama-sama dalam tanda kutip putus asa. Ya. Berikutnya, faktor yang mempengaruhi pada saat rekrutmen yang biasanya dilihat oleh applicant atau orang yang melamar. Yang pertama pasti adalah organizational size. Wah, perusahaannya udah besar. Wah, perusahaannya sudah punya banyak cabang. Kantornya besar, gedung bertingkat segala macam bla bla bla. Itu yang pasti dilihat pertama. Ya, sehingga biasanya teman-teman yang fresh graduate terutama bermimpi, berimajinasi gitu. Wah, kalau saya kerja di sana enak ya. Bisa begini, bisa begini, bisa begini. Bisa punya gaji sekian, sekian, sekian. Yang kedua adalah employment condition in the area. Sebagai contoh misalnya nih ya, ada salah satu misalnya area industri. Yang pada saat Anda interview saja ke sana, itu Anda masuk area manufaktur misalnya ya, masuk saja sudah terasa bau, polusi ya, polusi bau. Misalnya pabrik, saya sebut ya, tapi saya tidak sebut namanya, pakan ternak. Nah begitu, kalau Anda masuk ke salah satu pabrik pakan ternak, terutama yang di daerah Sidoarjo gitu ya, kebetulan dekat dengan rumah saya dulu, Anda akan merasakan, mungkin yang nggak pernah merasakan baunya dan tidak tahan, mual pasti. Itu kalau orang yang pertama kali interview langsung mundur biasanya. Waduh gitu, kok begini ya kondisinya. Meskipun saya nanti kerja di kantor, ruangan ber-AC, tapi untuk jalan masuk saja saya sudah harus tersiksa misalnya begitu. Ya. Atau pertambangan. Nah, ini pertambangan yang biasanya banyak ya. Tambang lepas pantai, batu bara yang, tapi ada beberapa orang yang tidak ada masalah dengan hal tersebut. Mungkin merasa tertantang, mungkin merasa nggak masalah, wong salary-nya atau gajinya lebih dari cukup kok. Ya itu terserah. Ya, tapi itu faktor yang mempengaruhi. Kemudian effectiveness of past recruiting effort. Nah, kalau misalnya pada saat rekrutmen tadi terlalu ketat atau mungkin juga terlalu longgar, nah itu pasti akan membawa faktor tersendiri. Kalau masuk ke situ, waduh, tesnya sangat sulit. Yang ngelamar 1000 diterima 10 misalnya begitu. Ya, itu akan berpengaruh, word of mouth. Ya, dari mulut ke mulut akan tersebar. Working condition, salary and benefit. Nah, ini umum ya. Semua orang bekerja mencari gaji. Oh enggak Pak, saya bekerja mencari kesenangan gitu. Saya bekerja mencari jodoh, nah itu lain lagi ceritanya. Tapi secara normal, secara umum ya orang akan mencari salary dan benefit. Nanti akan kita bahas ini secara lebih lanjut di bab mengenai compensation. Dan yang terakhir, organizational growth or decline. Perusahaan ini sedang naik daun atau sedang dalam keadaan turun ya gitu. Misalnya pada saat sekarang ya, waktu video ini dibuat, masa pandemi, video ini dibuat bulan Februari 2021. Pada saat ini ada banyak berita, kebetulan ya 1 minggu 2 minggu terakhir ini yang menyebutkan usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang terlibat di bidang pariwisata sedang dalam keadaan decline. Nah, secara otomatis kalau misalnya ada lowongan rekrutmen di perhotelan misalnya, orang akan ragu-ragu. Nah, di tempat lain hotel sedang PHK kok ini malah rekrutmen. Nah, itu faktor ya. Sehingga nanti ada constraint-nya. Yang pertama mungkin organization image. Wah, itu di bank
XXX, nah misalnya begitu, dia besar, gajinya kuat, gini gini gini. Dia peduli sama karyawan begini. Nah, itu organization image. Job attractiveness. Ada sebagian orang yang suka dengan keadaan atau kondisi kerja yang menantang skill. Ada yang mencari comfort zone, zona nyaman, yang biasa-biasa aja lah gitu, yang nggak usah menguras tenaga misalnya. Tapi ada yang beda. Internal organizational policy. Nah, ini luas ya. Misalnya masalah ini ketat nggak ya kalau saya terlambat potong gaji, misalnya begitu. Atau ada lagi yang ada beberapa manufaktur yang mensyaratkan karyawannya tidak boleh bawa handphone. Kalaupun bawa handphone percuma, diacak sinyalnya itu ada. Ya, Anda kemudian merasa, wah saya nggak nyaman ya dengan policy seperti ini, misalnya begitu. Ya, ada lagi yang manufaktur atau perusahaan yang tidak memperbolehkan makan siang di luar, ada. Ya, disediakan di dalam, enak kan makan siang gratis, iya. Sebulan, 2 bulan mungkin oke gitu ya. 3 bulan mulai bosen, 6 bulan mulai merasa di penjara misalnya begitu. Ya, nah itu. Tapi ada yang merasa senang-senang saja, enak. Saya nggak usah repot mencari makan siang misalnya begitu. Ya terserah. Ya, government policy and laws. Nah ini juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Ya, undang-undang, peraturan yang mungkin akan bertabrakan pada saat melakukan rekrutmen. Misalnya masalah outsourcing, masalah kontrak, masalah UMK, nah itu. Ya. Dan yang terakhir ini adalah constraint dari perusahaannya. Recruiting cost. Recruiting cost dalam artian ini perusahaan ini serius nggak sih waktu rekrutmen? Jangan-jangan cuma interview gitu aja, dianggap selesai. Ya males pak gitu. Mau mengadakan psikotes, kita nggak punya orang psikologi. Mau outsource mahal, misalnya begitu. Mau ngadain skill test kelamaan, harus pakai simulasi, harus pakai ini, mahal, makan waktu, tenaga, dan biaya. Nah, ada yang seperti itu, ada yang tidak mau. Ada yang harus komplit tesnya gitu. Itu terserah, tapi itu constraint-nya pada akhirnya akan membawa resiko di kemudian hari. Sumber dari rekrutmen nanti akan ada beberapa. Ada internal search, ada employee referral, ada external search, ini yang paling umum ya. Dan juga bisa online and alternatif. Tiap dari sumber ini nanti akan kita bahas satu persatu di bagian berikutnya. Tapi yang jelas pada saat ini kita semua tahu bahwa yang paling penting adalah kekuatan internet. Ya, di saat sudah sangat jarang lowongan dibuka dan harus mengirim berkas dalam bentuk kertas, dikirim dalam bentuk paket atau pos, ya, kemudian dalam amplop tertutup bersegel segala macam, sudah mulai langka. Yang ada adalah internet, kirim email, bahkan ada yang disuruh kirim ke WA begitu. Ada yang menggunakan aplikasi, ya, ada yang menggunakan jasa pihak ketiga, JobDB, Karir.com, macam-macam. Ya, tapi itu adalah metamorfosis yang ternyata itu tidak lama ya berlangsungnya, berlangsung dengan cepat. Nah, nanti akan kita bahas lagi di bagian berikutnya. Demikian di bagian pertama dari bab mengenai employee recruitment, masih di mata kuliah atau materi manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.